Fa'adabul muta'allim ma'al alim, apa yang harus kita lakukan nih seorang murid bersama dengan gurunya? Yang pertama, ayyabda'uhu bitahiyyah wassalam, hormat, ya kan? Wassalam, dan mengucapkan salam. Allah. Udah salam, kalau lagi bertemu ucapin salam, assalamualaikum maulana gitu, assalamualaikum. Walaupun siapa yang mengucapkan itulah yang sunnah, ya biasanya itu kita kedahuluan sama guru kita mengucapkan salam. Padahal etikanya adalah murid mengucapin salam. Wa ayyuqallila baina yadayhil kalam. Ya, jangan banyak ngomong kalau depan guru itu. Hanya lagi tenang, santun. Tapi ini nggak berlaku di di kalangan TK sama SD. Nggak berlaku. Iya. Coba bisa, hebat. Sekeras apapun Papa Rul kalau ngomong di depan TK nggak bilang dihiraukan. Ya. Wa ayyuqallilal baina yadaihil kalam. Tetap aja guru ngomong, anak ngomong. Kapan? Ketika di TK. Makanya kalau udah dewasa, gurunya ngomong, dia muridnya ngomong, berarti dia TK. Ya Mas, Mas TK. Bahkan di adabnya itu, nggak tahu nanti disebutkan apa enggak. Kalau lagi bertamu di kiai itu, ada adabnya begini Pak. Ulama kita mengajarkan, kalau kita sedang duduk bertamu kepada seorang wali, jagalah hati. Kalau duduk sama seorang wali, jagalah hati. Kalau duduk sama ulama yang alim, allamah. Jadi kan kemarin kita belajar perbedaan antara alim dengan allamah. Masih ingat nggak Pak? Masih ingat ya? Alim itu biasa aja, allamah betul-betul alim. Kalau kita duduk di hadapan, dikeliling seorang ulama, alim, allamah, yang kita jaga adalah lisannya, kalamnya. Kalau wali kita jaga hati, kalau di ulama kita jaga ucapan. Jangan di di depan ulama ngomongin orang. Nah, apalagi di hadapan seorang wali. Ya udah, kayaknya nggak pernah ditanggapin itu. Ya, ngomongin orang. Allah. Wala yatakallama ma lam yas'alhu ustadzuhu. Ini catat baik-baik ya buat kita semuanya lah. Ya. Paling enak itu seorang muta'allim, udah pokoknya posisikan diri kita sebagai orang yang thalibul ilm sepanjang hidup kita. Ya. Bahkan seorang guru aja dia pengen tetap dalam posisinya sebagai muta'allim, thalibul ilm. Kenapa? Dalam satu hadis yang dipuji itu adalah thalibul ilm, bukan orang alim. Ya enggak? Apa bunyi hadisnya? Man talabal ilma, man kharaja fi sabilillah fahuwa fi apa? Man talabal ilma, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Itu dipuji dalam hadis itu. Barang siapa yang keluar di sini artinya gugur itu meninggal, posisinya dalam menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia dicatat masuk ke dalam fi sabilillah, mati syahid sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Enak. Ya jangan anggap Bapak, saya sudah tua, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya cucu. Ya, anak saya udah kuliah.
nggak mau jadi talibul ilmu, nggak, justru kebanggaan kita. Pokoknya di dalam hati kita, saya talibul ilmu. Dimanapun aja kita menjadi talibul ilmu, udah enak. Karena kalau dia menganggap bahwa dirinya orang alim, dia nggak baca buku. Nggak, ngapain baca buku, ngapain baca kitab, orang dia sudah alim ya. Kalau sudah alim nggak perlu buku. Tapi kalau masih bodoh ya, dia buka buku, dia butuh orang, dia butuh teman, saling mengisi, ya kan, saling tukar pikiran. Artinya kan kita butuh ada sesuatu yang kosong. Orang ruangan aja ini, walaupun penuh dengan orang, masih ada sekecil apapun celahnya, itu ada yang kosong. Itu kosongnya adalah titik kebodohan kita lah. Maka orang yang bodoh adalah orang yang merasa bahwa dia pintar. Ya, sekali lagi, orang yang bodoh adalah orang yang merasa bahwa dirinya pintar. Bahkan orang yang pintar adalah orang yang merasa bahwa dirinya bodoh. Itu baru ambil ilmu dari dia, ya. Wala yatakallam ma lam yas'alhu ustadzuhu. Kalau sedang bertamu sowan, udah datang, diem aja udah gitu. Karena kalau sudah mulai ngomong ahlan wa sahlan, kaifa hal gitu, gimana ya, baru nanti dijawab dengan interaksi yang baik, baru memulai pertanyaan. Wala yas'ala ma lam yasta'dzin awalan. Jangan bertanya kalau belum izin. Mohon maaf guru, mohon maaf syekh, mohon maaf habib, mohon maaf kiai, saya datang sini sebenarnya dengan tujuan mau minta pertanyaan, mau minta pendapat. Nah, itu izin dulu ya, izin. Itu kalau sudah sampai. Kalau mau datang, izin dulu juga. Nah, Ustaz, ada apa namanya, Pak Kiai, Pak Habib gitu, saya mau main nih silaturahmi ke rumah antum. Izin, minta waktunya. Takutnya dia lagi istirahat ya kan, atau di luar kota kan, kita juga ya. Maka izin intinya. Wala yas'al ma lam yasta'dzin awwalan. Wala yaqula fi mu'aradati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Nah, ini jangan sampai mengatakan sesuatu yang bertentangan. Fi mu'aradati ma qala. Kayak gini. Dia menceritakan di hadapan seorang gurunya, bilang kayak gini. Jadi ada seseorang itu, dia mengatakan sesuatu yang berbeda sama engkau, seolah-olah kayak mengadu domba. Ya, dia itu ngomongnya nggak sesuai dengan apa yang engkau katakan, nggak sesuai dengan apa yang engkau bicarakan, gitu. Gimana itu? Dan jangan kesannya itu, satu, kesalahannya adalah kita menyebutkan orang lain. Ya, kedua, inti pembicaraannya adalah kita sedang mengadukan antara guru dengan orang lain itu tadi. Ya, diadu. Karena ada sesuatu yang kontradiktif. Itu tidak etika, tidak beretika. Qala fulanun bi khilafi ma qulta. Allah. Biasanya kalau di kalau di masyarakat sesuatu yang belum jelas kebenarannya langsung diceritakan, sehingga mengakibatkan kayak adu domba, kebencian, ya. Tapi belum tentu itu betul, tapi sudah diomongin. Allah. Wala yushira alaihi bi khilafi ra'yihi. Jangan tidak memberikan petunjuk berbeda dengan pandangannya. Allah. Akhirnya apa? Apa yang diinstruksikan, ya, dialah mengikuti. Ya. Apa yang dikatakan Habib, apa yang berkiai,
Udah, itu yang kita laksanakan. Jangan dia instruksikan jangan, dia malah melakukan. Itu wala yusyira alaihi bi khilafi ra'yihi. Tiknya. Insyaallah kita dapat berkah dan ilmunya insyaallah. Wala yusyira alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bis-shawab min ustadzihi. Kalau kayak gitu kesannya dia seorang murid itu lebih pintar dari gurunya. Bilang sok tahu lah dan lain sebagainya. Kalau dia berkaitan dengan berkaitan dengan murid dengan gurunya. Tetapi ini tidak berlaku ya kalau misalkan ada selisih perbedaan pendapat di masalah fikih. Ya, kalau masalah fikih itu beda biasa. Karena misalkan ya saya bilang ke Pak Gito, rambutnya tolong kalau lagi wudhu rambutnya dibasahin seluruhnya. Ya, Pak Gito nggak mau, karena wudhu rambutnya biasa kalau wudhu begini doang. Kan? Karena mazhabnya begitu. Nggak apa-apa. Karena perbedaan dalam fikih. Adapun yang dikatakan ini adalah tentang bagaimana perilaku sulukiyah, akhlak. Nah, ini akhlaknya. Tentang yang tidak berkaitan dengan fikih. Kecuali kalau kita datang ke guru kita dengan totalitas menyerahkan pendapatnya kepada seorang guru, baru nanti kita boleh mengambil pendapatnya guru. Tapi percuma juga kalau kita datang ya minta pendapat, tetapi kita sudah punya pendapat sendiri, kekeh lagi. Ngapain datang guru? Ngangeli ya. Udah gitu gurunya ngomong kayak gini ditentang lagi di situ. Di depan, ngapain capek-capek begitu datang? Kalau ujung-ujungnya dia kekeh dengan pendapatnya. Orang mau minta pendapat, etikanya ya udah silakan. Tapi biasanya orang-orang yang alim dan soleh wali itu tahu perangai kita. Hebatnya itu. Kita tahu tuh dia orang yang bandel, yang kalau diomongin suka ngelawan, yang kalau dikasih amalan gak istiqomah, ya kan? Yang kalau saat tahajudnya sekali doang, habis itu nggak tahajud, ada salat subuhnya rajin 1 minggu, habis itu nggak salat subuh lagi. Mana tahu? Orang-orang soleh itu tahu. Orang soleh itu tahu kalau dia iya aja kalau dibilangin, kalau di depannya doang nggak ada tahu. Kalau di belakangnya udah syaitanir wajib lagi. Di depan seorang guru soleh, tapi kalau di belakangnya setan. Ada tahu dia. Tetapi dia hebatnya orang wali juga kan, dia nggak membicarakan itu, dia hanya tahu untuk dirinya sendiri bahwa ternyata di antara makhluk Allah ada yang Allah ciptakan sifatnya yang seperti itu. Itu adalah untuk pembekalan dia sebagai ma'rifat kepada Allah. Wala yas'ala jalisahu fi majlisihi, jangan bertanya-tanya lagi di majlisnya. Udah fokus saja sama yang di depan. Wala yaltafita ilal jawanib, tengok. Kemarin tuh ada sujud tewo, lihat nggak? Tuh yang orang budaya, saya saja astagfirullah, jadi saya sebutkan namanya. Ya budayawan itu Jawa Timur itu kan, di Mojokerto apa di mana itu, ya kan? Dia teriak-teriak, siapa itu yang ngobrol-ngobrol di tempat saya, keluar. Kalau ngobrol-ngobrol mana ada yang tinggi kan, sampai FYP nggak sih? Nah, ada itu. Allah, itu etika. Wala yaltafita ilal jawanib. Saya kalau majelis itu, kalau sekiranya ngantuk seberat apapun, pokoknya datang aja, datang.
Pokoknya kalau lagi majelis, waktunya majelis datang aja. Kalau memang ngantuk, capek banget, udah saya datangnya pilih duduk di paling akhir. Kalau lagi ngantuk nggak ketahuan. Duduk saya kan semuanya kan kayak gini. Ini enggak, kalau di sana nggak ada yang duduk-duduk begini. Ya, semuanya rapat gitu. Rapat. Nah, saya pilih yang paling belakang. Ah, gitu tempat saya aja. Soalnya ngantuk. Lu kayak gini kan kelihatan. Kecil soalnya kan. Soalnya kalau di depan kelihatan banget. Ya, tegur nggak enak, nggak sopan ya. Ntar dimarah-marahin lagi, ya Allah. Karena saya pernah juga orang melek kayak gini, ya, gara-gara nggak fokus di ketahuan kan, pikirannya kemana-mana, tapi ketahuan. Nah, makanya kalau di depan orang yang alim, soleh, wali, jaga pikiran, jaga hati, itu bahayanya. Makanya kalau nggak siap, nah pasti nggak mau berhadapan tuh. Ya, kalau nggak siap secara mental, emosional, nggak mungkin bertatapan muka. Paling ngomongnya berkah-berkah aja, ngadepin berkah-berkah. Tapi kalau pengen jadi muridnya itu harus total. Ya, harus siap dicuci luar dalamnya aja. Ya, siap dicuci. Orang-orang yang kayak Habib Umar itu, kalau orang yang merasa dirinya banyak dosa, malu. Orang yang kurang ajar aja yang nggak yang kepedean. Ya Allah. Atau minta berkahnya juga bisa. Tapi orang yang sudah tahu siapa yang kita sedang hadapi, setidaknya dia malu kalau melihat mukanya. Ya. Hatinya juga merasa kalau dirinya itu masih banyak. Orang yang kayak gitu tergetar di hati kita, merasa nggak enak kalau berhadapan, itulah dia wali. Itu dia wali. Ada dalam hikamnya itu. Wala yaltafita ilal jawanib, jangan celinguk. Ya, bahasa celinguk. Bal yajlisu mutriqan ainai. Ya, mutriqan. Kayak gini, mutriqan. Sakinan muta'addiban, yang tenang, jangan takilan. Takilan anak kecil, takilan. Kalau gede petakilan ya anak kecil berarti. Muta'addiban ka'annahu fi shalah, seperti di dalam salat. Diam aja. Wala yukthiru alaihi su'al inda malalihi. Lagi kayaknya lagi jenuh, ya kan? Jangan banyakin tanya, dikit-dikit tanya. Tapi orang wali kan nggak gitu, malah meladeni muridnya. Itu hebatnya tuh. Bedanya orang ulama biasa sama ulama top gitu. Walaupun dirinya guru itu sedang lelah, sedang capek, sedang ya artinya kurang tidur dan lain sebagainya, tapi kalau ada yang datang dia meladeni. Ya. Siapa yang larang? Yang larang murid-muridnya lah. Ya, yang larang murid-muridnya. Wa idza qama lahu, kalau berdiri ikut berdiri. Jangan gurunya berdiri dia duduk. Oh, berdiri. Wala yatba'uhu bi kalamihi wa su'alihi. Jangan jangan serampangan, ya. Gurunya ikut ngomong, ngikut di belakangnya ikut ngomong lagi. Wa su'alihi, dan ikut kayak ngeledek gitu. Wala yas'aluhu fi tariqihi ila ayablugha ila manzili. Kalau lagi di jalan jangan tanya, ya. Lagi jalan jangan. Lihat kondisi lah, pinter-pinternya kita lah ya. Kalau di mobil lagi santai gitu, mau tanya, Bapak kalau bisa satu mobil dengan guru mulia, itu baru mantap. Ya, mantap. Jangan sampai kayak saya lah. Jangan sampai kayak saya. Dari Bekasi ke Banten, saya, Arif bisa nyupir nggak? Nggak bisa. Aduh, ente payah ente. Biasa yang nyupir. Saya duduk di sampingnya, lalu dia supirin. Waktu ini murid kurang ajar nih.
2 jam lagi gitu kan. Ya dalam hati pikiran terus itu kayaknya nggak pala lupa saya. Makanya murid yang baik itu pintar, kalau bisa pintar, siap-siap aja, pintar nyetir mobil harus siap. Ada teman saya juga, dia nggak kasusnya sama kayak saya, disuruh nyetir, ya kan, nggak bisa nyetir, nggak bisa bawa mobil. Akhirnya pas di acara pengajian kan dibuka tuh, kan, yang di salamin yang mana? Yang santai lah, assalamualaikum Pak Kiai. Bukan saya Kiainya Ono. Yang lagi nyetir. Iya begitu ya. Siap. Ya, akhirnya dari situ dia kursus, ya belajar. Sampai akhirnya dia setelah kursus dia bawa Pajero, terus mantau kan. Terus sampai, ya itu, mantap. Kursus al. Itu ada acara maulid kan ya, bawa gitu loh. Siap, jangan ke sana tanyain, nggak bisa. Kiainya yang nyupir. Itu siap. Siap. Wala yusi adzanni bihi fi af'alihi zahiruhu munkaratan indahu. Jangan berburuk sangka kalau ada dilihat perbuatan secara zahirnya itu perbuatan yang mungkar, kayak posisi Musa dan Khidir. Ya, ini kan tasawuf ya, tasawuf. Nah, jangan berburuk sangka dulu. Itu konteksnya sama seperti Musa dan Khidir. Tahu Musa dan Khidir nggak, Aldi? Tiga kasus yang ketika disuruh diam malah dia ngomong. Itu tentang tarbiyah seperti itu. Fahuwa a'lamu bi asrarihi, karena gurunya itu lebih tahu apa yang dia kerjakan. Waliyadhkur inda dzalika qaula Musa lil Khidir, ini dia. Dan ingatlah ketika itu perkataan Musa kepada Nabi Khidir, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kau menenggelamkannya untuk agar orang-orang yang sedang menaiki kapal itu bisa tenggelam. Engkau sungguh telah berbuat sesuatu yang mungkar. Wa kaunahu mukhti'an fi inkarihi i'timadan 'ala zahir. Dia itu salah karena dia ingkar berdasarkan dia zahirnya aja gitu. Artinya udah. Makanya Bapak kalau belum siap bergaul mengambil ilmu, Pak, mohon maaf Pak, kalau ilmu fikih itu gampang tuh kan, nikah sama janda boleh apa enggak, ya boleh, nikah siri boleh apa enggak, kan jelas tuh kan. Kalau fikih jelas. Masalahnya yang enggak jelas kalau Bapak berguru sama orang yang pengen jadi wali. Bapak pengen jadi wali itu susah itu ya. Kalau Bapak berguru pengen jadi wali susah, harus siapkan mentalnya luar dalam tadi ya. Jangan dikit-dikit diprotes perbuatan gurunya, ini nggak jadi wali ini, susah ini jadi walinya ini, sudah 10 tahun nggak jadi wali ya. Wiridnya doang dipanjangin tapi sama gurunya ngelawan terus, ya udah. Nah, ini adalah proses untuk jadi wali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pokoknya apa yang kita pelajari malam ini sedikit banyaknya harus kita bawa dan kita bekali untuk kita bawa ke rumah ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa rizqna min salihin fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.